para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Wahidah Pusat DKI, DIY dan daerah-daerah istimewa yang lainnya, provinsi-provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Para bapak-bapak alim ulama, masyayikh, asatid, asatidzah yang kami muliakan. Para bapak-bapak pejabat baik sipil TNI Polri yang kami hormati. Penyelenggara mujadah Miladah Kubra yang kami hormati. Para anak-anak remaja, muda-mudi yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi. Para hadirin, hadirat, para mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan. Perkenankanlah kami ikut di belakang hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat dimanapun berada, ikut memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun nikmatul imdad, nikmat dipelihara wujud kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita mendapat fadhil yang istimewa, dapat bersama-sama bermujadah, menghormat, memperingati dan menghormat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya miladiham alif salawat wahidiyah dengan tiada alan satu pun, dengan keadaan sehat walafiat. Sanjungan salawat salam barokah yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya. Mudah-mudahan tetap dan terus bertambah-tambah, dilimpahkan ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa jamil aqtab wa awanihim min awalihim ila akhirihim wa ghausi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya illahi wa akhibai aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum, khususan alladzina hum bi Indonesia wal awliya'ut tis'ah wa fi hadhil qaryah wa ma hawaliha Husain Mbah Kyai Haji Muhammad Ma'ruf wa tarabhum radhiyallahu ta'ala anhum, khususan beliau Ma'ali Wahidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an wa tarabhu radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim
wa amaddana bi amtadihim kama yaliqu bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut-sebut asmanya, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu an, beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, benar-benar dan kami yakin beliau memberikan syafaat tarbiyah yang istimewa sekali kepada kita bersama, sehingga acara kita pada malam ini khususnya dan semua acara-acara kita dalam meningkatkan dan memperjuangkan kesadaran bafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam benar-benar bertambah-tambah dari Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga membawa manfaat barokah, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, bangsa kita, bangsa Indonesia khususnya, dan semua umat manusia akan kembali fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat dan mujahidat semuanya, terutama kepada panitia penyelenggara mujahadah Miladi Kubra ini. Kami hanya menyampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Soal-soal yang serba kurang tepat dalam pelaksanaan tugas ini, kami mohon ampunan yang sebanyak-banyaknya pada para hadirin hadirat semuanya, dan kami mohon restu, dan kami yakin dengan restu hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat semuanya, betapapun kurang tepat kami yakin diridhai oleh Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama, fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, kami sampaikan selamat datang, selamat mengikuti mujahadah Miladi 20 ini, baik yang hadir di gedung Lu Miladiyah Pusat Lahir Jasad Walidiyah ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kami sampaikan selamat datang, selamat mengikuti, selamat berjuang fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat dimanapun berada, mari hati kita senantiasa menyesuaikan acara pada malam ini, yaitu mujahadah para hadirat. Sebagaimana kita maklumi bersama, perjuangan mujahadah ini
merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini, yang Allah melibatkan fadl Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan waidyah di akhir zaman ini, dilibatkan pada melalui mu'alif salat waqtiyah. Di saat-saat pada zaman akhir yang begitu memprihatinkan sekali, di mana umat manusia di dalam perjalanan kesadaran ini sudah kehilangan pembimbing, istilahnya pembimbing rohani atau guru. Guru yang dimaksud di akhir zaman ini, sebagaimana kita sering mendengar, termasuk dari beliau kalau kami enggak salah, insya Allah, menemukan guru di akhir zaman ini sulit sekali, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih. Jadi sangat sulit sekali, bahkan tidak ada. Satu segi belum menemukan guru yang dimaksud, maka mereka masuk di dunia, keluar dari dunia, membawa dosa-dosa yang banyak sekali. Bahkan dia tidak merasa kalau berdosa para itu. Dengan kondisi di akhir zaman yang begitu memprihatinkan ini, alhamdulillah Allah yang maha karim, maha kasih sayang, maha raufur rahim, Allah Ta'ala melahirkan kita ini, yaitu sholawat di akhir zaman. Di saat tidak ada guru yang dimaksud, begitu memprihatinkan, para ahli mengatakan gantinya sholawat. Ini sering kami mengaturkan. Namun sejauh mana kita mensyukuri kenikmatan sholawat pada akhir zaman ini para mujahid dan mujahidah. Mengapa sholawat? Karena sholawat ini satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau amal lainnya sholawat, ini kalau ikhlas diterima, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Tapi kalau sholawat ini mutlak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sholawat diterima oleh Allah Ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali untukku, maka Allah membalas 10 kali untuk mereka. Dan barang siapa yang membaca 10 kali untukku Rasulullah, Allah membalas 10 kali, 100 kali dan seterusnya. Para ahli mengatakan sholawat Allah kepada si pembaca sholawat itu berupa ampunan dan kasih sayang. Alangkah indahnya para hadirat. Di saat-saat yang begitu sulit, Allah memberikan satu sholawat. Bahkan Allah menurunkan sholat pada zaman yang begitu sulit itu. Kalau tadi dikatakan bahwa gantinya sholawat, di samping banyak sholawat, alhamdulillah Allah menghadirkan satu sholawat yang Allah menyertakan ajaran-ajaran di situ. Doa-doa yang sangat dibutuhkan
sebagai manusia hidup hamba Allah di muka bumi ini para hadirin. Alhamdulillah para hadirat, kita para pengamal ini menemui salat wajah di akhir zaman ini. Di samping untuk menolong kondisi umat akhir zaman yang begitu kesulitan di dalam melaksanakan agamanya ini, termasuk suatu kondisi di akhir zaman ini yang Rasulullah pernah bersabda, mu'alif pernah menceritakannya kurang lebih, maksudnya Islam pertama gilang gemilang di tengah-tengah surut, nanti di akhir zaman akan gilang gemilang lagi. Setelah mu'alif menyampaikan ini, ya juga pernah ada rangkaian juga, nanti ada satu zaman yang subur makmur, gemah limpah roh jinawi. Setelah dia menyampaikan ini, mengomentari dan berdoa, itu tidak datang begitu saja, ada sebab, ada perjuangan. Kemudian pada waktu itu beliau berdoa, ya mudah-mudahan kita para pengamal ini menjadi perintis-perintis terciptanya gilang gemilang di akhir zaman, terciptanya subur makmur gemah ripah di akhir zaman ini. Semua para pengamal ngamini pada waktu. Para hadirin hadirat yang kami hormati, pada kondisi akhir zaman yang begitu sangat memprihatinkan ini, satu segi sabda Nabi ini ada redaksi, dan di akhir zaman gilang gemilang lagi. Ini cara akan tidak mungkin terjadi bila tidak melihat anugerah fadhil yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik langsung maupun lewat kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sering kita mendengar Al-Mahdi. Ada hadis juga Al-Mahdi Minki kalau nggak salah, tentang Al-Adil. Wallahu alam dari mana sumbernya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, termasuk di akhir zaman ini sekali lagi, pada kondisi itu Allah menurunkan sholawat yang dirangkaikan, yang sedikit banyak ada relevansinya dengan Al-Mahdi dan gilang gemilang dan Al-Adil. Mari kita melajari wahdiyah dengan sungguh-sungguh. Mungkin seperti kami ini, hadirin hadirat, mujahidin mujahidat, mari kita menggali dengan terjemah lembaga salat wahdiyah. Syukur kalau kita melajari ilmu tasawuf yang lain-lain, semakin banyak kita mempelajari tasawuf, kitab-kitab, maka kita akan semakin tahu betapa Allah menghadirkan salat wahdiyah dan ajan ini, suatu kenikmatan yang besar sekali para mujahidin wal mujahidat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, dulu ada orang jazab namanya Mbah Dullah mengatakan, di saat dia menerima wahdiyah langsung komentar, ya wajah ini awal perjalanan Imam Mahdi. Mari kita buktikan, kita hayati. Bukankah lillah bila itu Al-Mahdi petunjuk dari Allah yang membimbing kualitas hambanya pada porsi yang dirancang oleh Allah
yaitu ketulusan mengabdi pada Tuhannya. Kalau Allah menargetkan, memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidak diperintah melainkan untuk mengabdi pada Tuhannya dan memurnikan agamanya atau ketulusan. Tidak mungkin kita tidak ada kemampuan melaksanakan keputusan itu, diperintah oleh Allah Ta'ala. Kalau wakidiyah, para ulama mengatakan terlalu tinggi wakidah itu. Ada yang mengatakan wakidah seperti memeluk gunung atau meraih bintang. Para kandidat yang hormati, sekali lagi kalau mengacu Al-Quran tadi, Allah memerintahkan untuk kita memurnikan, menuluskan dalam kita menghambakan pada Allah. Apa mungkin tidak mampu Allah memerintahkan untuk kita para kandidat? Walaupun mungkin 10 detik, 20 detik, walaupun hanya sekian detik, di saat itulah betapa anugerah Allah dalam perjalanan hamba itu. Sebagaimana Allah dalam hadis qudsi menyampaikan, al-ikhlasiru min asrari ista'udil qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah yang kuletakkan pada hambaku yang kucintai. Dan Allah juga memuliakan Bani Adam, memberikan kemuliaan kepada Bani Adam, itu diantaranya. Dan hubungan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para mujahidin mujahidat, betapa indahnya kita oleh Allah diperjalankan pada zamannya umat Nabi akhir zaman, para mujahidin mujahidat. Kalau nabi-nabi dulu umatnya punya kesalahan, bertobat, diterima asalkan tidak lebih sekian hari atau sekian jam dari kematiannya. Kalau lebih ya tidak diterima. Tapi alhamdulillah setelah berjuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang, kita diterima asalkan roh belum ditenggorokan, para hadirin hadirat. Walaupun kematian kurang 1 menit misalkan, bahkan selama roh belum ditenggorokan, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Bahkan Allah Ta'ala menyampaikan dalam hadits qudsinya, di sana ada para hadirin, jikalau sekiranya hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh jagat raya ini, asalkan dia sungguh-sungguh, asalkan dia tidak musyrik, maka aku Allah akan menyambut hambaku dengan ampunanku sepenuh jagat raya pula. Itu untuk hambaku, para hadirin. Alangkah indahnya umat Nabi akhir zaman, para hadirin. Bahkan Allah Ta'ala dan Al-Quran menyampaikan, mereka hamba Allah, Allah yang Allah mengganti keburukan mereka diganti kebaikan-kebaikan. Seandainya ada orang usia 60 tahun, dia hidupnya tidak bisa dibilang betapa gelapnya, rusaknya, ruginya dalam melalui hidupnya. Namun kurang setengah hari atau 1 jam misalkan, dia kembali kepada Tuhan, diterima tobatnya karena hamba Allah.
Mungkin dia punya kebaikan berselat untuk kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin. Atau mungkin dia menolong saudaranya. Atau mungkin dia bersedekah, atau mungkin dan lain-lainnya. Sehingga mereka itu tobat diterima. Setelah dia jadi hamba Allah, tobat diterima jadi hamba Allah. Allah menyatakan, ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka hamba Allah, keburukan Allah mereka, keburukan mereka oleh Allah diganti kebaikan para hadirin. Keburukan 60 tahun kurang 1 jam tidak dipusat, tidak dihapus, tapi kebetulan itu dirubah jadi kebaikan oleh Allah, diberikan kepada mereka yang bersangkutan para hadirin. Betapa fadillah di akhir zaman ini para hadirin. Tapi kita tetap saja zulum kafar para hadirin. Mari kita merasa dosa pada Allah Ta'ala, menyalahgunakan hidup para hadirin. Dan mari kita berhati-hati. Misalkan ada orang perjalanan gelap, kelabu, negatif, mungkin begitulah. Tapi siapa tahu mereka akan mati kurang 1 jam, dia tobat sungguh-sungguh diterima, maka keburukan mereka oleh Allah diganti kebaikan-kebaikan. Mungkin terjadi pada hati-hati. Mungkin kalau kita ini, mungkin kita belum tentu bagaimana nasib kita pada hati-hati. Kita tidak tahu nanti akhir hayat kita. Hati-hati. Mari kita berhati-hati menawi hidup ini yang hanya 1 kali di dunia ini tidak akan bisa kembali lagi di dunia. Hati-hati. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa jalana ma muslimin bil hidayati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirta wahtina qarib alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin, tadi disinggung tentang adab tata krama. Insya Allah kalau kami nggak salah, memperhatikan tata krama, akhlak itu lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah. Para hadirin, di antaranya dalam Al-Quran ada kaidah hal ini. Di sana ada redaksi mas yang kurang lebih, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik. Para mujahid dan mujahid yang kami hormati, mestinya kalau kita tahu kebaikan yang timbul, mungkin dari nabi kita, dari mbah yai, dari ulama, ustadz kiai, dari guru kita, bahkan kebaikan timbul dari pribadi kita sendiri sekalipun, maka sesungguhnya seharusnya langsung kita merasa sadar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita menyaksikan ilmu seorang ulama, ustadz, kelebihannya, mestinya tata krama kita kepada Allah, ingat langsung Allah sumbernya, bahkan mereka sebagai robot Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah Al-Quran tentang akhlak yang penting batiniah terhadap Tuhannya. Bagaimana keadaan kita masing-masing para hadirin praktek dalam kehidupan ini. Dan bila sesuatu yang buruk menimpa dirimu, famin nafsik, dari nafsumu. Di saat kita dalam kehidupan ini menemui keburukan dalam perjalanan kehidupan ini, sudahkah
walaupun itu timbul dari orang jahat, orang buruk, orang yang tidak digambarkan atau penjahat. Kok pada waktu itu kita tidak sadar melihat diri kita yang banyak dosa, maka kita tidak beradab pada Allah SWT penciptanya alam semesta ini. Mari kita lihat dalam perjalanan tugas hidup ini, baik tugas hidup pada Allah Ta'ala maupun hidup sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Sudahkah kita melaksanakan adab itu, hati kita terhadap Tuhan kita para hadirin? Bahkan sejarah perjalanan umat manusia, bahkan Rasul Allah Ta'ala, Nabi Adam akan dihadirkan di dunia ini, di mana anak cucunya mengalami suatu kesalahan. Maka Allah memberikan contoh, beginilah seharusnya orang salah dalam perjalanan hidup selanjutnya ini. Maka persiapan akan dihadirkan di bumi, beliau Nabi Adam disandung dengan buah khuldi pada waktu itu. Maka dengan pengalaman nyandung buah khuldi, beliau menangis. Hanya kelihatan yang tahu, kelihatan hanya Tuhannya. Rabbana, berpuluh-puluh tahun para hadirin, hanya kelihatan Tuhannya. Rabbana, Rabbana. Hanya kelihatan kelemahan dirinya. Zulamna anfusana. Bertahun-tahun para hadirin menangis ke sana kemari para hadirin. Betapa beratnya Nabi Adam pada waktu itu para hadirin. Bagaimana dengan kita sebagai anak cucunya? Mestinya perjalanan keburukan kita jadi baik. Saya teringat, laisa yakhruju minal jamil ilal jamil, wa laisa yakhruju minal kamil ilal kamil. Berhati-hati. Tidak ada yang buruk yang keluar dari yang baik. Allah pasti baik para hati-hati. Walaupun kelihatannya buruk, nyandung buat khuldi, namun Nabi Adam mampu mensyukurinya, sehingga dengan perjalanan itu menangis bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai ratusan tahun para hati-hati. Hanya Rabbana, Zolamna anfusana, dengan harapan butuh pada Tuhan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitulah para nabi kita. Mari para hadirin, walaupun kita masih jauh dengan Nabi Adam, mestinya Nabi Adam itu namun kita telah dimohonkan ampun oleh nenek moyang kita, nabi-nabi dulu, dimohonkan oleh nabi kita, oleh aulia, oleh sultan aulia, oleh orang soleh, dimohonkan ampun wali jamil mukminin mukminat, muslimin muslimat, ahya ibnal minhum wal amwat, dimohonkan hidayah dan seterusnya. Tapi kita dimohonkan, diperjuangkan, kita lari-lari, kelihatan nafsu kita para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, tadi saya matur, kalau wakidah lain di akhir zaman, dia itu zaman ada istilah al-adil. Tentunya makhluk Allah, ciptaan Allah yang bersama zamannya sedikit pada relevansinya pada lingkungan pada waktu itu. Hati-hati. Kalau Allah yang menurunkan, maka merupakan suatu solusi anugerah untuk dapat dia menyukuri hidup di akhir zaman itu para hadirin. Di saat zaman sulit, begitu sulitnya, tapi satu segi Rasul pernah bersabda, nanti di akhir zaman gilang gemilang,
Maka Allah Ta'ala di samping mengganti, memberi kemudahan sholawat sebagai murabi, para ahli mengatakan sahibuha sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka kalau demikian berarti betapa indahnya kita hidup di akhir zaman ini, merupakan kesempatan menerima murabi hakiki di akhir zaman para hadirin. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika salatu wa salatu ilati baldati utbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin-hadirat yang kehormati, mari kita syukuri kenikmatan anugerah ajaran gilang gelman di akhir zaman berupa lilah-bilah ini pada dan sholat dan seterusnya. Maka belum bahaya peradawa kalau tidak lilah-bilah utawarilib nafsi binafsi, betapa jauh drastisnya perbedaan antara lilah dan badan nafsi binafsi. Para hadirin, orang menggambarkan jauhnya biasanya di atas langit Sabtu 7, di bawah bumi Sabtu 7. Ini gambaran jauhnya kejanggalan biasa seperti itu. Namun mari kita buktikan, kita hayati, kita amati sejauh mana sih perbedaan lilah bilah dan linasi binasi pada hadirin. Misalkan manusia dicetak sifat dzulum kafar, sifat pelupa, sifat salah, sifat zalim, sifat kufur. Diberi ujian lingkungan, di samping nafsu mungkin bangsa gaib dan seterusnya. Di saat dia melaksanakan lillah billah dalam hidupnya, misalkan sebagai hamba entah di masjid, mujahadah atau haji, sholat dan sebagainya, ada mungkin walaupun kelihatan di ladang sebagai petani, di kantor sebagai pejabat, di kampus sebagai mahasiswa, siswa atau dosen, di pasar sebagai pedagang. Namun ini tidak menyalahi norma-norma aturan syariah secara lahiriah. Kemudian dia ini hati dengan lidah dan bila, betapa indahnya para hadirin. Ketulusan, status penghambaan yang indah itu. Bahkan Allah tadi menyatakan ikhlas itu siri setengah daripada siri ke Allah, yang kusimpan di hati hambaku yang kucintai. Maka di saat manusia diberi ujian kemauan manusiawi, kelemahan sifat, tapi dia berjalan pada detik itu dia penghamba yang murni kepada Tuhannya. Alangkah indahnya para hadirat, mulianya. Itulah asal takwim pada detik-detik saat itu para hadirat. Di samping dia memfungsikan dirinya sebagai rancangan Allah, yaitu perjalanan penghambaan pada Allah lain, tidak. Dia memanfaatkan yang ada, entah itu bumi, udara, matahari, yang ada kaitan hidup ini, semua dijadikan rangkaian untuk mengabdi kepada Tuhan dan ketulusan. Para alangkah indahnya para hadirin. Saya teringat Mbak pernah menyabdakan, waktu sungguh-sungguh nanti umat-umat akan terima kasih pada kita, walaupun kita tidak butuh terima kasih para hadirin. Kemudian linapsi binapsi, saya gambarkan satu contoh. Ada orang diberi oleh seorang dengan nilai 1 juta umpamanya, dirusak di depan pemberinya. Betapa janggalnya orang yang diberi itu, di depan pemberinya dirusak. Ditingkatkan nilai pemberiannya mungkin 1 triliun, dirusak di depan pemberinya. Semakin tampak kejanggalan yang diberi itu sikapnya. Semakin tinggi yang diberikan kok tetap sikapnya
semakin jauh kejanggalan yang terjadi pada yang diberi itu. Mari kita mengambil suatu kesimpulan. Kita dicipta oleh Allah ahsan fi takwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Tiada tara makhluk ini pada hadirat. Dijadikan khalifah Allah pada hadirat. Kau tetap zalim kafir aja berarti. Diberi alam semesta untuk kita, tapi kita mestinya untuk sebagai perjalanan menghamba pada Allah yang ditasbih makhluk. Tapi kita jadikan rangkaian menggambarkan kepada yang dibenci oleh Tuhan yang makhluk. Perhatian, berhala yang paling dibentuk Tuhannya adalah nafsu. Perhatian, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wa jahlana ma muslim bil waqtiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sir tawatina karib alif bainana ya Rabbana. Tentang akhlak para hadirin, kalau kita tidak menyandarkan, ya tentunya lafaz dan seterusnya, kita tidak menyandarkan baik itu dari Allah, keburukan pada diri sendiri, maka itu belum berakhlak para hadirin. Bahkan contohnya inilah kejiwaan seperti itu, betapapun tinggi kedudukannya, masa baktinya, kepala yang mukorobin jadi iblis. Perhatian hadirat, gara-gara seperti itu tidak punya akhlak. Perhatian hadirat, apalagi kita perhatian hadirat, karuan iblis kene sing ndongakne, tapi kita didongani para nabi, para aulia, Rasulullah ndongani kita, tapi kok blakrak. Perhatian hadirat, kita zalim pada diri kita sendiri. Zalim gelap, arti istilah meletakkan satu bukan pada tempatnya, dengan kelemahan keburukan. Yang li nafsi binafsi, dia dirancang oleh Allah ahsan fi takwim, dirancang khalifah, diberi alam semesta, tidak disyukuri oleh manusia itu, bahkan diberi kemampuan tidak mau usaha. Para hadirin, bahkan dia linafsi binafsi, dia menyalahgunakan yang ada ini. Mestinya tidak hanya syukur saja, entah itu udara, bumi, matahari, tumbuhan, air, api, ternak dan seterusnya. Para hadirin, mestinya semua itu merupakan rangkaian hidup di dalam perjalanan menghadap pada Allah. Di saat kita tidak ada status mengabdi pada Tuhan kita, maka fungsinya berubah. Kita zolimi makhluk itu, kita tempat yang lain bukan mengabdi pada Tuhan yang bertasbihnya, tapi justru rangkaian mengabdi pada yang dibentuk Tuhannya, yaitu linafsi binafsi. Para hadirin, ini kita bisa membandingkan, membayangkan betapa kita merasa dosa di hadapan Allah. Para hadirin yang kami hormati, itu tentang akhlak. Para hadirin, tidak bisa kita mengekspresikan akhlak. Saya teringat dari Mbah Yai kurang lebih. Para hadirin, beliau pernah dawuh, orang yang akhlaknya baik pada Allah dan Rasulnya, maka hubungan sesama hidup juga baik akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya pada Allah dan Rasul tidak baik, maka hubungan kita sama manusia itu juga tidak baik akhlaknya. Para hadirin, kemudian meneruskan, kalau akhlaknya pada Allah dan Rasul tidak baik, tapi kalau akhlak sama kita itu baik, itu ada udang di balik batu. Para hadirin, mari kita yang tahu pribadi kita masing-masing. Para hadirin yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati, kita tidak terduga diperjalankan di akhir zaman yang ada kondisi al-adil. Pada hadirin, maka dalam doa-doa rangkaian amal akidah itu, dengan mengambil kata misalkan kita pada Allah, tenggelamkanlah kami
Tidak hanya kami keluarga saja, kami keluarga umat manusia semuanya kita mohonkan anturikana fi lujjati baril wahdah. Mungkin termasuk watarzuqona tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Itu tidak hanya kita, untuk kita keluarga saja tidak, di samping kita keluarga, untuk semua Bani Adam pada hadirat yang kami hormati. Termasuk ini di samping untuknya begitu kafah linas, sesuatu yang dimohon, sesuatu yang dibutuhkan sekali sebagai kondisi kita hamba Allah pada hadirat. Saya teringat suatu dawuh, suatu yang dimohon seorang hamba yang terbaik, atau istilah lain, tidak ada yang mengungkuli baiknya yang dimohon oleh seorang hamba sebagian mohon untuk dapat melaksanakan tugas penghambaan pada Allah saran wa hakikatan para hadirat. Alhamdulillah kita oleh Allah di akhir zaman diperjalankan di samping sholawat permohonan yang ini mendorong untuk kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba para hadirat, baik kualitas termasuk anturikona watarzuqona, termasuk lillah dan seterusnya, maupun termasuk kuantitas atau suatu objek perjuangan untuk kafatan linas, untuk semua makhluk ciptaan Allah para hadirat. Mari kenikmatan ajaran dan doa perjuangan ini kita syukuri para hadirat, para hadirin hadirat yang kami hormati. Sebetulnya pengalaman kita ini merupakan realisasi bentuk usaha menyesuaikan dengan yang dirancang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala merancang kita supaya mukhlisin lahuddin, supaya ketulusan dalam mengabdi pada Allah Tuhan kita, maka kesempurnaan tentang ruhnya lillah billah dan seterusnya, tentang perjalanan hidup ada yukti sampai al-anfa dan seterusnya. Di samping ditunjang suatu amal-amal, doa-doa, perjuangan dan perjalanan Nabi menyayangi alam semesta. Ini sesuatu, ya maaf, kalau pengamal ini melaksanakan doa itu tidak berarti kami pengamal merasa bisa, tidak berarti kita bisa melaksanakan, tidak, tapi ini suatu bentuk usaha, doa dan pengamalan dalam kehidupan itu. Justru kita mengamalkan itu, justru pernyataan nggak mampu, maka kita mohon pada Allah ditenggelamkan ke sadar samudra kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mudah-mudahan kita umat manusia berjuang untuk manusia, kita ada kemampuan, maka kita mohon pada Allah mudah-mudahan manusia secepat-cepatnya dijadikan bil wahidiyati li rabbil alamin, dengan ubudiyah, dengan hakikat dan syariah mati pada Allah Rabbul Alamin para hadirin yang kami hormati. Kemudian di saat-saat kritis sebagai kondisi umat Nabi yang rahmatan lil alamin, sebagai kondisi kita yang tepuk tangan makhluk karena kita menyalahgunakan ini para hadirin, kita banyak kali utang balik, kita tidak merasa, tidak tahu kalau kita utang ini. Ya mudah-mudahan para hadirat dengan doa Allah barik makhluk tawal ibadah ini, utang kita pada makhluk, penyalahgunakan makhluk itu mudah-mudahan diganti oleh Allah kerugian mereka yang belum sadar pada Allah. Manusia itu diganti sadar pada Allah Ta'ala. Mereka yang kita rugikan berupa manusia yang belum sadar, Allah mengganti dia kembali sadar kenikmatan dari Allah Tuhannya para hadirin. Yang berupa makhluk yang lain selain manusia, mudah-mudahan berkahnya besar sehingga orang itu sadar melihat makhluk, ingat pada penciptanya para hadirin.
Mari kita aman pada Allah dengan sungguh-sungguh para hadirin. Kita terapkan lillah ini, tapi kita merasa belum mampu, semuanya merasa butuh pada Allah Ta'ala para hadirin. Jangan sampai kita merasa bisa, merasa baik, merasa justru lebih parah para hadirin yang kami hormati. Mari para hadirin, kenikmatan yang besar lekal di antaranya kita selalu dibarengi Nabi kita, hati-hati, dibarengi Mbah Yai, para hati-hati yang kami hormati. Kalau kita misalkan bergaul dengan orang tulus, di mana orang tulus itu adalah siri Allah diletakkan pada yang dicintainya, maka orang yang dekat dengan Allah tulus itu dia melihat percikan kebaikan dari Tuhannya yang menyintai orang itu, para hati-hati. Dan ini semua manusia ada kesempatan memungkinkan kita merasakan itu, para hati-hati yang kami hormati. Ini suatu contoh, kami akhirnya sering mengatakan ini supaya ini lebih jelas para hati-hati, dan kita lebih memanfaatkan, mensyukurinya para hati-hati. Kita walaupun 6 detik misalkan akan memfokuskan ingat hanya Allah, untuknya hanya untuk Allah semata-mata, lillah tauhid, dan merasa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah. Walaupun 10 detik kita ada kemampuan asal kita mau pada hati-hati. 10 detik itu bukan kecil di saat Allah sirinya kecintaan di tempat seorang hamba. Walaupun 10 detik kok pas diambil rohnya, alangkah indahnya orang itu pada hati-hati. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dipercayakan hati-hati. Pada hati-hati. Alangkah indahnya kalau orang itu dekat orang yang tulus. Ada istilah wong kang soleh kumpulono. Kita manusia ini ada kesempatan merasakan ketulusan dalam hidup mengabdi pada Tuhannya, walaupun hanya berapa detik pada hati-hati. Ada seorang yang ahli mengatakan, ikhlaskanlah amalmu, karena sesungguhnya amal ikhlas sedikit itu mencukupi bagimu. Ini tidak berarti tidak amal batin, tidak berarti. Tapi orang yang dibimbing ikhlas amal yang sedikit itu, dia akan hidup yang indah dalam hidupnya. Amalnya indah, dibimbing dengan ikhlas Allah, karena ada siri Allah dalam hidupnya itu, para hati-hati. Apalagi ikhlasnya Anjing Nabi Yusefu, ikhlasnya Mbah Yai, para hati-hati. Alangkah indahnya kalau kita waktu kita mujahadah berjuang, hati kita selalu ingat Mbah Yai lah, Kanjeng Nabi, dengan sholawat. Alangkah indahnya. Dan Mbah Yai menyatakan, saya Mbah Yai setelah meninggal panjenengan aku ikut siapa? Beliau dan kasih sama ikut Wahidiyah. Lah aku jadi satu di situ, para hati-hati. Mari kita sekarang ini bersama-sama, mari hati kita tata, kita tobat bersama-sama, mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, para hati-hati. Tidak berarti kita gegabah akan seenaknya akan datang, tapi kita betapa jihad kita tetap kesandung dosa, para hati-hati. Mudah-mudahan di saat kita bersungguh-sungguh berjuang jangan sampai kita berdosa lagi. Mari kita mohon ampun pada Allah dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, betapapun dosa yang tahu dan tidak tahu dosa itu mudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Berhati-hati sungguh warga kita, tangga kita, umat manusia, serta pengamal Wahidiyah dan aju kita dengan sungguh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya waqitu ya akhad, ya wajitu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nafasin bi atati ma'lumatillah wa biyudati
Allahumma ya wahidu ya Qahhar ya wajidu ya Jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulil amkhati wa dabasim bi'adati ma'lumatillahi wa bi'udhati Allahumma ya wahidu ya Qahhar ya wajidu ya Jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulil amkhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa bi'udhati amtati Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikuna bilujati baril wada la nara wa la nasma wa la dajita wa la nuhisa wa la dataharaka wa la daskuda illa biha wa zarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi adadama khatubihi ilmuka wa kitab birahmatika ya Allah ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hatiyalah wa salahu wa rubahu atrikni wa qatalah anta abatan wa rabbini wa laisali sayyidi sewaka wa intaru takuntu sasanalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hatiyalah wa salahu atrikni wa qatalah anta abatan wa rabbini wa laisali sayyidi sewaka ayan taru takuntu sasanalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hatiyalana wa salahu rupahu atrikni aqadalah anta abatan wa rabbini wa laisali sayyidi sewaka ayan taru takuntu sasanalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbil alamin wa zuril hayya sayyidi bidatun usilatil habib ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbil billah wa zuril hayya sayyidi bidatun usilatil hadratil amin ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbil billah wa zuril hayya sayyidi usilatil hadratil amin ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika wa salamuhu zallat wa zallat billati filtati udbiyati ya syafi'al khalqi habiballahi
salatu alaika ma salami zalat wa zalat hilati bheltati wasbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami zalat wa zalat hilati bheltati wasbiyati ya sayyidi wal ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Mari kita dengan sungguh-sungguh perhatian, tapi betapapun tobat kita tidak nyucuk dengan kesalahan kita. Mari kita nafazal Allah yang kita harapkan ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wa alihi wa sallam taslim bil waqtiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawatina qarib ali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umamin wa alihi wa sallam muslim bil waqti li rabbil ya Rabbana ighfir ya sirif tawatina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada istighfar. Al-Fatihah. Assalamualaikum Allah basalli basalli ala sayyidina wa maulana syafi'ina habibina qurratin wa syarrafa wa qaral jadda dhamna bika nabi rahmah sallallahu alaihi wasallam di Indonesia baik kata Allah sirah barati Allah Rallatan dalam berkati Basyafati Bakaramati Bamati Nabi Antan Kamar Wabarakatuh salamana Terpensyati mujadatina Hatan Allah Wabarakatuh salamana Terpensyati mujadatina Wa ta'awatir hari Allah Wabarakatuh salamana Terpensyati fi mujadatina ta'awatina ya Allah ya khadatiku baghusuna wa sya'ulan bi hadil mujadid wa ta'awat ya khadatiku baghusuna wa sya'ulan bi hadil mujadid wa ta'awat ya khadatiku baghusuna wa sya'ulan bi hadil mujadid bi hadil mujadid milad hadil kubra ya Allah Allahumma barik fiha ya Allah Allahumma barik fiha ya Allah Allah barik fiha ya Allah Wa bi salavatil wahid ya jami ma ta'alaqa biha ya Allah
wa fi atyanina wa atyanihi wa anfusina wa anfusihim wa alina wa alihim wa aswatina wa aswatihim wa dzurriyyatina wa dzurriyyati kulli syai'in ihtitana hatta ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat ya qati al-hajat ya qati al-hajat ya farijal hammi kasifal ghammi farijal hammi kasifal ghammi ya farijal hammi kasifal ghammi ya tabi'al baliyat ya tabi'al baliyat ya salam ya salam ya salam ya muzilal barakah ya muzilal barakah Allahumma ya wali ya dim salli ala sayyidina Muhammadin dzil khuluqil azim wa sahbihi ولا لبالك وسلم اهدنا وبنا المتقين اللهم يا علي صل على سيدنا محمد القدر العظيم وسلم ولبسك وسلم واهدنا نصرة المتقين يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآلي وسلم رب العالمين يا ربنا اغفر يا سرتمتنا قريبا لبالك Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu daimah nas'aluka bi ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat min ladunka quluban shafiyah wa uluman nafi'ah ya Allah wa amalan makbulah wa dhunuban maghfurah wa umuran muyassarah wa arzaqan wasi'atan mubarakah wa hawaijan maqdiyah ya Allah wal afa wal afiyah wal mu'afatad da'i fi dunya wad dunya wal akhirah wa tawfiq wal istiqamah tatamma wa dzurriyyatan thayyibah ya Allah wa dzurriyyatan thayyibah ya wa dzurriyyatan thayyibah wa husnul khatimah ya Allah wa husnul khatimah wa husnul khatimah ya Allah wa filana radina wa filana radina wa filana radina lana wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali ikhwanina wali man lahu hukukan alaina wali jami'an amna bi hadhihi salawatil waqidah wa jami'an ta'alaqa bi ya Allah wali jami'il muslimina amma bi jayi nabi kasil umma wa ala sahbihi wa sallam ta kulli shay bi rahmatir rahmatir rahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bi haqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawsiyatil zaman wa banihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bi haqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi wa amanihi wa sahrihi ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma bi haqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi wa amanihi wa sahrihi ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala عليه جميع العالمين لتهدى هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا عليه جميع العالمين لتهدى هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا عليه جميع العالمين لتهدى هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa firu ilallah wa firu ilallah wa firu ilallah wa firu ilallah Wafiru ilallah Wafiru ilallah Wafiru ilallah Wa qul jahal haqq wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Wa qul jahal haqq wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa wa qul jahal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Kaumnya Nabi bersabda, ya kalau kau berdoa akan dijawab doamu. Mari para orang dengan fadl Allah Ta'ala, dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada beliau mbak Qad Sirah radhiyallahu anhu, kita yakin diterima, dijabah oleh Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membahan manfaat barokah besar-besarnya. Mudah dan kita yakin dialah umat masyarakat kembali fafiru Allah wa Rasulullah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami sampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafatan wa tarbiyatan wa sataini fid dunya wad dunya wal akhirah. Hal yang telah tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon para hadirat perkenalah kami sekeluarga ikut di belakang hadirat berjuang di belakang bahaya, berjuang fafiru ilallah wa rasulullah min yamin hadza ila al-qiyamah dan nanti lagi kami kasih dan jazakumullah khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Akhirnya bila taufik wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyatarbiyah wa min ghasiyati zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nazar barakah wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.